Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tentu pernah mendengar ungkapan peraturan dibuat untuk dilanggar. Oleh karena itu setiap hari kita menyaksikan bagaimanakah orang-orang melanggar peraturan itu, apakah di jalan raya, di tempat kerja, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Ketika orang beribadah sudah diingatkan untuk men-silent HP, tetapi ternyata seringkali dalam ibadah sekalipun, seringkali HP itu masih berbunyi. Kecenderungan kita untuk melanggar setiap peraturan yang ada dalam kehidupan kita menghasilkan hasil yang tidak baik, bahkan sangat tidak baik. Bukankah pemberontakan manusia itulah yang membawa manusia ke dalam dosa dan menghadirkan maut dalam kehidupan mereka? Karena suka melanggar peraturan, pandemi COVID-19 juga sulit untuk dikendalikan. Kasus demi kasus bertambah dari hari ke hari, bukannya semakin berkurang. Mengapa? Karena seringkali kita lebih suka melanggar peraturan daripada mentaatinya. Sikap melawan, memberontak, dan tidak taat beraturan yang ada dalam kehidupan kita karena kita tidak menyadari siapa kita, peran kita, tugas panggilan yang kita pikul dalam kehidupan kita. Bahkan orang seringkali harus dipaksa untuk mentaati atau hidup dalam aturan yang sejatinya dibuat untuk kebaikan bersama. Tidak mengherankan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kecenderungan itu kemudian hadir juga dalam hidup keagamaan. Simbol-simbol keagamaan seringkali hanya berhenti pada simbol itu sendiri, tidak menuntun manusia kepada perjumpaan dengan Sang Ilahi yang memperbaharui hidupnya. Manusia hanya gemar dengan simbol-simbol keagamaan, tetapi tidak siap dengan perubahan dan pembaharuan yang ada dan harus dijalani dalam kehidupannya. Padahal ketika simbol keagamaan itu dihidupi, diresapi, maka setiap orang akan merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, walaupun ia tidak harus dibaptis, maka sesudah dibaptis ada suara yang mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus bersedia dibaptis, maka hidupnya menjadi berkenan kepada Allah. Ada ketaatan yang ia persembahkan, ada kesediaan diri untuk membuka hidup yang dipakai oleh Allah sepenuhnya, bukan dalam keterpaksaan, tetapi dalam kesadaran diri. Jikalau kebanyakan orang suka memberontak dan melawan Allah, maka Kristus memberikan inspirasi untuk taat dan bersedia hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hal yang perlu kita renungkan, apakah simbol-simbol keagamaan dan juga ritual-ritual keagamaan yang kita hidupi membuat hidup kita berkenan kepada Allah? Apakah ritual-ritual itu sungguh membawa perjumpaan kita dengan Allah secara pribadi? Dan tentu pertanyaan selanjutnya, apakah itu semua ritual itu membawa pembaharuan dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita? Jikalau belum, apa atau di mana salahnya? Apakah ritual itu sendiri ataukah kita yang belum bersedia diubah? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ketika itu masih kita sukai dan masih kita gemakan sebagai semboyan yang kita hidupi, kita tidak akan bisa menjadi manusia yang dibaharui. Ritual keagamaan tidak akan memberikan inspirasi dan hanya berhenti pada ritual itu sendiri. Melalui apa yang Kristus teladankan, mari kita memperbarui hidup
melalui perjumpaan pribadi kita dengan Allah yang mengubahkan. Sehingga setiap ritual keagamaan ataupun simbol keagamaan yang kita jalani, kita hidupi, itu akan membaharui hidup kita, membaharui komunitas kita, membaharui lingkungan kita, membaharui bangsa dan negara kita. Kesadaran diri dari setiap kita menjadi penting. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk menguji sampai di mana ketaatan kita. Ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada institusi yang Allah ciptakan. Selamat membaharui diri dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Tuhan berkati. Amin.